Terimalah salam dhamma dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman sedama semua, pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai riwayat hidup Buddha Gautama. Pertama-tama, perlu diketahui bahwa Buddha adalah manusia, seorang manusia yang mencapai penerangan sempurna. Buddha itu sebenarnya ada banyak, tidak hanya satu. Kisah perjalanan Buddha Gautama mencapai kebudayaan dan menjadi seorang Buddha dimulai dari kelahiran Buddha Gautama menjadi seorang pertapa agung yang bernama Sumedha. Pertapa Sumedha dikenal sebagai pertapa agung yang berhati mulia. Jadi pada waktu ini merupakan zaman Buddha Dipankara. Pada suatu hari, Buddha Dipankara beserta ribuan muridnya datang ke kota Amarawati, yaitu kota tempat tinggal pertapa Sumedha dulu. Ketika sang Buddha dan para muridnya akan melewati bagian jalan yang kotor, pertapa Sumedha berpikir bahwa kaki Buddha beserta para pengikutnya akan terkena lumpur, kerikil, dan sebagainya. Oleh karena itu, pertapa Sumedha ingin berbuat kebajikan yang lebih besar lagi dan mempersembahkan tubuhnya sebagai jembatan untuk dilewati agar kaki sang Buddha beserta pengikutnya waktu melewati jalan berlumpur ini tidak kotor. Sumedha berkata, "Hari ini aku akan mengorbankan diriku untuk Buddha, agar ia tidak menginjak lumpur dan mengalami ketidaknyamanan. Biarlah Buddha beserta 400.000 arahanta menginjak punggungku dan seolah-olah berjalan di atas jembatan kayu berwarna batu delima. Dengan menggunakan tubuhku sebagai jembatan oleh Buddha dan para arahanta, aku pasti akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka waktu yang lama." Tekad pertapa Sumedha ini dilihat oleh semua warga yang datang menyambut Buddha Dipankara pada waktu itu. Di antara banyak warga, ada satu orang wanita yang juga menyambut kedatangan Buddha Dipankara. Nama wanita tersebut adalah Sumita. Ia mempersiapkan 8 tangkai bunga teratai untuk dipersembahkan kepada sang Buddha sebagai bentuk penghormatan. Ketika melihat tekad pertapa Sumedha, Sumita sangat terkesan dan kemudian ia memberikan 5 tangkai teratai yang ia bawa tadi kepada pertapa Sumedha atas tekadnya yang sangat mulia. Waktu pertapa Sumedha menyerahkan bunga teratai tersebut kepada Buddha Dipankara, pertapa Sumedha bertekad, dengan kebajikan yang saya lakukan ini, dengan pemberian dana, dan dengan segala kebajikan yang pernah saya lakukan, semoga dengan kebajikan ini saya bertekad suatu saat akan menjadi seorang Buddha seperti Buddha Dipankara. Tekad pertapa Sumedha ini didengar oleh Sumita yang berada di sampingnya. Dan Sumita berpikir bahwa jika tekad pertapa Sumedha itu mencapai kebuddhaan, maka ketika menyerahkan bunga persembahannya kepada Buddha Dipankara, Sumita bertekad, biarlah saya yang selalu menemani pertapa agung ini dalam mencapai kebuddhaan dari kehidupan ke kehidupan. Sumita ini pula kelak akan menjadi putri Yasodhara, yaitu istri dari Pangeran Siddhartha. Nah, setelah penyampaian tekad itu, Buddha Dipankara pun meramalkan bahwa pertapa Sumedha ini akan menjadi seorang Buddha bernama Gautama setelah 4 Ansakhya Kappa dan 100.000 kappa sejak saat ini. Dengan demikian, sejak saat itulah seorang calon Buddha atau Bodhisattva beserta pendamping setianya ada dan mulai mengarungi arus tumimba lahir demi menyempurnakan parami, yaitu 10 kebajikan yang harus disempurnakan untuk menjadi seorang Buddha, yang meliputi 1. Kemurahan hati dan pengorbanan atau dana. 2. Disiplin moral atau sila. 3. Pengunduran diri dari keduniawian atau nekama. 4. Kebijaksanaan atau pana. 5. Semangat dan usaha atau wirya. 6. Kesabaran atau kanti. 7. Kejujuran dan kebenaran atau saca. 8. Kebulatan tekad atau aditana. 9. Cinta kasih atau metta. 10. Keseimbangan atau upeka. Kelahiran demi kelahiran dilalui oleh pertapa Sumedha hingga kelahiran yang terakhir yaitu sebagai dewa bernama Dewa Setaketu di surga Tusita selama 4.000 tahun surgawi yang sama dengan 576 juta tahun manusia. 1.000 tahun manusia sebelum kehidupannya di surga Tusita berakhir, para Brahma dari alam Sudawasa berseru, "Teman-teman, 1.000 tahun dari sekarang akan muncul seorang Buddha di alam manusia." Para dewa datang menghadap Bodhisatta dan memohon agar sang Bodhisatta agar mau turun ke dunia dan lahir ke alam manusia untuk menjadi Buddha dan mencapai penerangan sempurna. Dewa Setaketu ini kemudian melihat dan mencari, hingga akhirnya ia memilih Dewi Mahamaya sebagai ibunya yang merupakan istri dari Raja Sudodana. Pasangan Raja dan Ratu ini memang dikenal sangat baik hati dan bijaksana. Selanjutnya kita masuk ke masa berkeluarga Buddha Gautama. Pada suatu hari dalam tidurnya, Ratu Maya bermimpi bahwa ada 4 orang dewa agung yang mengantarnya ke gunung Himalaya, kemudian membawanya ke pohon sala di lereng Manosilatala.
Lalu para istri dari dewa-dewa agung tersebut memandikannya di Danau Anota, menggosoknya dengan minyak wangi dan kemudian memakaikan pakaian para dewata pada Ratu Maya. Ratu kemudian diajak ke istana emas dan direbahkan di atas dipan yang mewah. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan membawa sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, kemudian mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk selanjutnya memasuki perut Ratu Maya dari sebelah kanan. Tak lama kemudian, Ratu Mahamaya pun hamil, dan ketika usia melahirkannya sudah dekat, Ratu Mahamaya sedang dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Karena perjalanannya cukup panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat di Taman Lumbini, yang pada waktu itu dikenal sebagai taman yang indah sekali. Dan waktu itu, Ratu Mahamaya merasa bahwa ia akan melahirkan. Dengan cepat dayang-dayang membuat tirai di sekeliling ratu. Dan itu gadis pelayan di istana. Kemudian Ratu berpegangan pada dahan pohon salah, dan dalam sikap berdiri itulah Ratu melahirkan seorang bayi laki-laki tepat pada bulan Purnama Sidi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Pada hari yang sama, lahir juga di dunia Putri Yasodhara, yaitu seorang wanita bernama Sumita tadi, Ananda, pembantu utama Sang Buddha, Kantaka, kuda kesayangan Pangeran Siddhartha, Cana, kusir Pangeran Siddhartha, Kaludayo, teman bermain Pangeran Siddhartha, putra salah satu menterinya, sekaligus orang yang kelak mengundang Sang Buddha untuk datang ke Kapilawatu. Seekor gajah istana, gajah kesayangan pangeran, pohon bodhi, di bawah pohon inilah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, dan Nidi Kumbi, kendi tempat harta pusaka. Empat Mahabrahma pun menyambut kelahiran sang bayi, dan sang bayi setelah lahir kemudian langsung berdiri tegak dan berjalan 7 langkah ke arah utara. Di setiap langkahnya ini diceritakan muncul bunga teratai. Setelah berjalan 7 langkah, bayi itu lalu mengucapkan kata-kata, "Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Akulah teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumimba lahir lagi." Karena sang bayi sudah lahir, maka pulanglah mereka semua ke kerajaan Kapilawatu. 5 hari setelah sang pangeran lahir, Raja Sudodana kemudian mengumpulkan 108 Brahmana untuk menentukan nama apa yang paling cocok, dan didapatkanlah nama Siddhartha yang memiliki arti tercapailah segala cita-citanya. Nama keluarganya Gotama maka dikenal sebagai Siddhartha Gotama. Di antara 108 Brahmana yang diundang, terdapat 8 Brahmana yang terkemuka. 7 di antara mereka meramalkan ada 2 kemungkinan bahwa pangeran akan menjadi raja dunia, atau menjadi seorang Buddha jika ia melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci. Tetapi Kondana, satu dari ke-8 Brahmana itu, dan yang paling mudah memastikan bahwa hanya ada satu kemungkinan, yaitu pangeran akan menjadi seorang Buddha. Pada hari ke-7 setelah kelahiran Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan Pangeran Siddhartha diasuh dan dirawat oleh Mahapajapati Gotami, adik dari Ratu Mahamaya. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha mempunyai banyak keahlian dan penuh dengan cinta kasih. Banyak peristiwa-peristiwa yang telah terjadi mulai dari festival membajak tanah, perdebatan dengan Dewa Datta, hingga pertemuannya dengan Putri Yasodhara dan mereka menikah. Pangeran Siddhartha menikah pada umur 16 tahun. Alasannya ia dinikahkan adalah karena Raja Sudodana takut anaknya akan menjadi pertapa dan bukan menjadi raja. Pangeran Siddhartha juga selalu dijaga dan diawasi agar tidak bertemu atau melihat orang tua, sakit, mati, dan pertapa suci. Bahkan ia tidak diperbolehkan keluar istana. Meskipun sudah menikah, Pangeran Siddhartha dengan sifat bawaan bodhisatwanya tetap ingin mencari tahu tentang kehidupan. Hingga pada suatu ketika, pangeran akhirnya diizinkan keluar istana dengan beralasan, jika ia akan menjadi raja, maka ia harus mengetahui seperti apa rakyatnya. Dan dari situlah Pangeran Siddhartha bertemu dengan orang tua, sakit, mati, dan pertapa suci. Setelah melihat 4 hal itu, Pangeran Siddhartha pun memutuskan untuk menjadi pertapa. Pada waktu itu juga anaknya lahir dan diberi nama Rahula yang memiliki arti belenggu. Dengan kelahiran anaknya itu, tekad pangeran untuk menjadi pertapa pun semakin besar untuk menemukan obat dari sakit, tua, dan mati, meskipun ia merasa sangat berat untuk meninggalkan orang-orang dan semua hal yang ia sayangi dan ia cintai. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha pun meminta kusirnya Cana untuk mempersiapkan kuda Kantaka. Sewaktu pangeran berangkat untuk meninggalkan keduniawian, Mara datang dan membujuk pangeran untuk membatalkan niatnya, dengan iming-iming janji dalam waktu 7 hari pangeran akan menjadi raja. Akan tetapi, sang pangeran tidak mau memperdulikannya.
berguru kepada pertapa Alaraka lama, tetapi tidak memuaskan. Maka Bodhisatta meneruskan perjalanannya. Bodhisatta tiba di Uruvela Senanigama dan memutuskan untuk mencari penerangan sempurna. Kemudian Bodhisatta pun melakukan pertapaan yang keras selama 6 tahun. Sehingga Bodhisattva akhirnya memutuskan untuk berhenti menyiksa diri setelah mendengar syair lagu yang dibawakan oleh para penari ronggeng. Sujata mempersembahkan makanan kepada Bodhisatta karena menyangka beliau adalah dewa pohon. Kemudian Bodhisattva menghanyutkan mangkoknya di sungai Neranjara, dan dalam usaha pencapaiannya, ia sering diganggu oleh Mara dan pasukannya, hingga pada akhirnya Bodhisattva mencapai penerangan sempurna. Para dewa pun menghormatinya dengan berbagai tarian dan musik yang indah. Dua saudagar, Tapusa dan Balika, upasaka-upasika pertama, mempersembahkan makanan dan madu. Kemudian Buddha kembali ke Tamarusa Isipatana dan melakukan pemutaran roda dhamma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa, yaitu murid Sang Buddha, Kondana, Papa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Yasa, anak orang kaya di Varanasi, tiba di Tamarusa Isipatana dan bertemu Sang Buddha. Upasaka pertama kali yang berlindung pada Tiratana adalah ayah Yasa. Kemudian kembali ke istana dan mengajarkan dhamma kepada orang tua. Buddha mengunjungi surga Tawatimsa untuk mengajarkan dhamma kepada Ratu Maya yang sudah terlahir sebagai dewa di alam surga Tusita. Buddha memberitahu Ananda bahwa 3 bulan lagi beliau akan meninggalkan dunia ini. Buddha kembali ke Wesali untuk terakhir kalinya. Di Kusinara, Ananda mempersiapkan tempat tidur untuk Sang Buddha di antara 2 pohon salah kembar. Buddha kemudian menerima Subhada sebagai murid terakhirnya, dan Buddha memberikan nasihat terakhir sebelum mencapai parinibbana kepada para muridnya. Nasihat terakhir Sambhagawa, Mahaparinibbana Sutta. Ananda, ada kemungkinan bahwa beberapa di antara biku ini akan ada yang berpikir, berakhirlah kata-kata sang guru. Kita tak mempunyai seorang guru lagi. Tetapi janganlah sampai terjadi anggapan demikian. Karena apa yang telah aku nyatakan dan ajarkan, yaitu Dhamma, itulah yang akan menjadi gurumu apabila aku sudah wafat. Kemudian Buddha pun mencapai parinibbana. Setelah Mahakasapa memberikan penghormatan terakhir, maka api dari surga membakar jenazah. Brahmadadona kemudian membagikan relik Sang Buddha kepada para Brahmana dan kepada para penguasa dari 8 wilayah. Pengen tahu bagaimana rupa Sang Buddha? Dia tampan, menginspirasikan keyakinan dengan indera-inderanya yang kalem dan pikiran yang tenang, sabar, seperti seekor gajah yang dijinakkan secara sempurna. Anguttara Nikaya Sutta nomor 36. Hendaknya umat Buddha memandang Buddha sebagai panutan dan teladan untuk dicontoh. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sotihotu, Namo Buddhaya.